Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Okay, it's great to be with you again this morning. Today's topic would be how to deal with SPSS in the first stage. So the appearance of SPSS blank sheet is just like Excel, right? Just like Excel's blank sheet. Ini mirip dengan Excel karena memang basisnya ini worksheet. Oke, yang pertama coba diklik, try to click variable view yang di bawah itu. Di bawah kan ada dua tombol ya, ada data view, ada variable view. Sekarang coba diklik variable view. Sudah semuanya? Nah, ini adalah this is how to give your variable name. For example, name. Variable 1 would be given name, for example, test 1. Then the type of data, numeric, you can choose whether you want to say, for example, to change how the number is used there with 8 characters, decimal places 2. So after the comma you have 2 numbers. You can also change this into, for example, 0 without any decimal number. You have also choice of comma or dot or scientific notation, date. For variable 1, you can also have date, for example, because you want to differentiate the dates of the data you get. Jadi ini bagaimana kita mengatur ya variable 1 itu isinya apa. Kalau variable 1 itu isinya tanggal ya klik date. Kalau itu berisi dolar ya dolar. Custom currency tinggal kita mau pilih mata uang mana. String berapa jumlah karakter dalam satu kolom. Ini defaultnya 8 ya. Bisa ditambahkan ya, dan sebagainya. Oke, kita klik aja numerik 8 karakter. Di sini 8 karakter. Kemudian decimal placesnya 0 ya. Ini bisa ditambah 1, 2 atau sesuai kebutuhan. Klik OK. Numeriknya udah, kemudian width-nya 8, decimal 0, label. Kalau mau diberi label, kalau enggak ya tinggalkan kosong aja. Values, none. Kalau mau diberi label, silakan diisi. Tapi kalau enggak dikosongin aja. Missing, dikosongin, kolomnya 8. Jumlah kolomnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 8 kolom. 8 karakter dalam satu kolom. Line right di rule input ya sudah. Kemudian variable 2 akan beri nama apa? Misalnya test 2 gitu ya. Dan numerik dan seterusnya tidak perlu diganti-ganti. Desimalnya ini 1 saja, 0 juga. Label.
Kembali ke data view, ya, kembali ke data view, return to data view, klik data view, and then we have already here test 1 and test 2. Sudah muncul ya, variabelnya sekarang bernama test1, test2. Jadi defaultnya var ya, the default names of the variables are var ya. Kalau kita tidak isikan apapun, maka nanti otomatis di hasil perhitungan juga akan muncul variabel namanya var. Cuma dibedakan var1, var2, var3, dan seterusnya. This is the first step for using SPSS by defining your variable, your column. Jadi kolom kalau dalam bahasa Excel itu berisi satu variabel. 1, 2, 3 numbers belong to your respondent. Ini nanti berisi responden atau frekuensi. Kalau tidak diisi ya udah nggak apa-apa. Otomatis nanti nomor 1 masuk nomor 1, 2 masuk nomor 2, dan seterusnya. There are two ways of inputting your data into SPSS by typing here or by copying from other files. Jadi bisa ya cara kita menginputkan data. Langsung diketik di sini. For example 75, test 2, 76. But if you already have your own data, for example in the Excel file, then open the file. Kalau kita sudah punya data yang lain, okay, sorry for the inconvenience. If we already had data from different files, and just open the file, especially Microsoft Excel. Oke, misalnya seperti ini ya, saya sudah coba tampilkan data dalam format Excel. Nah, ini datanya sangat banyak. Jadi memang SPSS itu sangat bagus untuk mengolah data yang sangat banyak seperti ini ya. Jadi ini ada nilai-nilai yang berbeda-beda. Di respondennya misalnya nama, kemudian umur. Ini kalau nanti diolah dengan SPSS itu bisa menghasilkan berbagai macam inferensi gitu ya, inferential statistics yang berguna gitu. Misalnya umur dibandingkan dengan IQ, dibandingkan lagi dengan aptitude, dengan nilai bahasa Inggris. Itu semuanya nanti akan menghasilkan sebuah perhitungan-perhitungan statistik yang berguna. Oke, kalau kita sudah punya seperti ini, misalnya kita copy aja, ya. Misalnya antara umurnya di copy,
copy ya, klik copy. Kemudian kita tampilkan lagi SPSS-nya. Nah, itu kita paste di situ. Ya, udah langsung keluar ya. Jadi edit, klik edit, kemudian klik paste. Ya. Berarti nggak bisa pakai ini. Ini ya, paste. Jadi nilai yang tadi kita copy dari Excel sudah muncul di sini. Ada beberapa yang kosong karena memang tidak mengisi. Jadi kalau kosong ya biarin aja kosong gitu ya. Tidak usah kita isi. Jadi itu penelitian. Penelitian itu seperti itu. Do not manipulate your original data. Kalau dalam angket misalnya, dia tidak ngisi ya jangan diisi. Ini misalnya responden nomor 4. Number 4. The respondent does not fill in what they should fill in here, then leave it blank. Udah biarin aja kosong. Kenapa kita nggak bisa mengatakan ini umurnya berapa? 12 apa 13 apa? Nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kecuali kalau misalnya kita tahu, ya kita tahu, lalu kita anggap ini dia lupa, boleh diisikan umurnya. Tapi harus ada datanya ya. Misalnya diambil dari raport misalnya. Tapi kalau kita nggak punya sumber data ya jangan. Atau kita panggil anak itu. Misalnya kalau ini murid kita sendiri, kita panggil. Umur kamu berapa? Nah, diisikan boleh. Oke, nah sekarang berarti apa namanya? Ini bukan tes ya, tetapi apa ini? Kita ganti nama variabelnya. Ini namanya adalah umur or age. Kemudian yang kedua tadi apa? IQ ya. IQ. Ya, jadi kita sudah punya satu data age, kemudian IQ-nya kita copy lagi dengan cara yang sama. Kembali ke Excel ya. IQ-nya di copy. Share maaf. Ya. Kalau saya nyobanya pakai data yang mid semester kemarin boleh nggak? Boleh. Apapun ya. Yang penting ngerti ya cari caranya. Oh, kalau kita tidak ingin mengentry data itu secara manual satu persatu, caranya ya kita copy aja, kita copy paste. Bisa dari Excel, bisa dari Word juga ya, Mas Word juga bisa. Nah ini sudah, kita sudah punya dua data ya, jumlah respondennya ada 101 ya, 101. Jadi memang SPSS bisa dan sangat bagus untuk pengolahan data yang jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Oke. Sementara kita isikan dua variabel dulu ya, age dan IQ. Sudah semuanya? Oke, sudah semuanya atau bagaimana? Atau masih ada yang bingung? Saya akan stop presentasi saya. Saya ingin coba kalian presentasikan hasilnya. Siapa yang sudah selesai? Memasukkan data secara copy paste, bukan secara manual.
Sudah share. Coba dipresentasikan Maria. Saya pindah ke laptop dulu ya, share. Oke. Soalnya saya tadi pakai HP. Ya. Okay, later we are going to see how this application is different from MS Excel, the application that I already used before the midterm test. Nanti kan kita lihat bagaimana perbedaan yang cukup menonjol antara SPSS dengan MS Excel. Sebelum itu saya ingin cek dulu apakah kalian sudah bisa memasukkan data, menginput data sebelum diolah. Karena sebelum diolah harus punya data dulu. Ya. Untuk yang lain, selain Maria tadi, kalau ada yang sudah siap, pakai laptop, nanti setelah itu baru Maria. Ada yang sudah siap? Mika? Mika nada. Belum, tidak ada respons. Fanny, Rahmadanti. Sudah belum? Saya pakai HP Ya, apa yang nggak bisa. Oke, siapa lagi? Yang pakai laptop siapa nih? Mutiara? Cynthia? Cynthia? Enggak, oh dia stabil ya. Vika bagaimana? Saya pakai laptop tapi agak tidak stabil ini. Stabil juga. Ini Maria tadi juga belum muncul juga. Tapi udah bener ya, udah bisa membuat data ini. Entry datanya udah. Saya tadi kan ngikutin Google Meet-nya itu nggak keluar gitu loh, Sir. Di saya layarnya Nggak keluar. Bapak, soalnya sinyal saya yang nggak kuat. Jadi mau nonton recordingnya aja nanti. Nonton recordingnya. Oke. Gimana Maria, udah malah ngilang nih dia Marianya. Oke. Aduh, ini karena direkam nggak boleh lama-lama ya prosesnya ya. Oke, jadi setelah itu ya, setelah kita bisa memasukkan data, jangan lupa disimpan ya, jangan lupa disimpan. Jadi data ini supaya nanti tidak kemana-mana, disimpan dulu. Jangan lupa ya, jangan udah jauh gitu belum disimpan, nanti lupa lagi semuanya. Cara nyimpannya bagaimana? Sama seperti aplikasi under Windows. Kita klik file, ya, file, kemudian save as, ya. Kemudian kita akan simpan di mana? Kita akan simpan di mana? Di login, ya, login kita akan nyimpannya di mana? Di hard disk. Ini saya simpan di drive D, dan saya punya folder namanya T. Ada subfolder lagi, ada subfolder lagi. Jadi ada beberapa subfolder baru namanya SPSS itu ya. Kemudian tadi saya sudah nyimpen namanya data latih
Ini di sini masih untitled doang. Ini diganti dengan misalnya mulai dengan tahun, latihan 1. Langsung aja save. Sama ya seperti aplikasi yang lain under Windows. Save. Nah, dia otomatis akan menanyakan ini outputnya seperti ini, mau disimpan juga enggak. Kalau enggak, kita keluar aja, close, no, karena kita belum akan keluar dari perhitungan ini. Sudah kita simpannya. Jadi kita sudah mempunyai sebuah file yang bernama latihan 1. Maria udah balik belum? Maria belum balik. Oke. Nah, hari ini today we are going to use one of the tools that we already used when we used MS Excel. Kita akan coba mengolah data itu. Jadi yang pertama kita descriptive statistics ya. Klik, jadi kliknya analyze ya. Di posisi tadi kemudian kita masuk ke analyze ya, klik analyze, kemudian pilih descriptive statistics, kemudian kita klik frequencies ya, kita klik frequencies. Nah, kita akan menghitung frekuensi ya. Jadi seperti yang kita sudah praktekkan dengan MS Excel, kita pertama-tama kan menghitung kan, berapa sih yang umurnya 11 tahun, berapa orang yang umur 12 tahun, berapa yang IQ-nya 114, ini kan kita hitung. Daripada kita ngitung satu-satu, kita pakai aja ya, analyze, jangan lupa ya, analyze, descriptive statistic, kemudian kita pakai frekuensi. Nah, setelah itu muncul di sini sebuah jendela kecil. Di situ muncul variabelnya age and IQ. Kalau ini mau kita hitung, kita pindah ke kanan, ke jendela kanan. IQ-nya ya apa enggak? Ya, diklik pindah ke kanan. Oke, berarti kita akan menghitung berapa sih munculnya tiap-tiap data ini, baik umur maupun IQ. Kita klik statistiknya kayak apa, masih kosong semua. Kita pengen ngitung juga enggak? Kalau kita pengen ngitung misalnya mean, klik aja mean, nanti akan dihitung mean, median, mode, sum, misalnya diklik semua. Standar deviasi, oke. Minimum, maksimum, ini parameter-parameter telukur yang biasanya dipakai dalam descriptive statistics. Jadi selain menghitung frekuensi, kita juga akan menghitung central tendencies. Bedanya dengan Excel di sini, chart. Kita akan bikin chart enggak? Nah, langsung di situ. Nanti akan dibuatkan chartnya berupa apa? Bar atau pie chart. Jadi kita nggak usah kayak Excel kemarin kan keluar baru dihitung lagi, baru kita buat chartnya. Kalau ini enggak. Langsung aja histogram. Ini yang mau kita hitung. Kita misalnya sekarang kita pie chart aja deh. Chart. Values-nya frekuensi, berapa jumlah kemunculannya atau persennya. Ini bisa kita pilih. Kita tinggal pilih frekuensi ya, nanti lain kali kita bikin lalu continue. Display frequency tables, kemudian kalau sudah kita klik OK. Jadi sekali ini kita mengolah data sudah keluar frekuensi, central tendency dan tabel.
Di frekuensi itu hitung-hitungan. Kita kan ingin tahu berapa yang umurnya 11, berapa yang 12, berapa 13, berapa 14, berapa 15. Itu frekuensi ya. Nanti akan dihitung oleh SPSS. Dan IQ-nya juga akan dihitung. Kalian dapat 100, berapa yang IQ-nya sekian. Itu frekuensi. Kemudian yang kedua central tendencies tadi yang mean, median, mode, kemudian range, minimum, maksimum. Ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan, termasuk standard deviation. Dan yang ketiga charts, tabelnya kayak apa, chartnya kayak apa ya. Tadi kita milih pie chart ya. Klik OK, dia sedang berhitung. Nah, sudah keluar statistik. Kita besarkan seperti itu. Nggak kelihatan ya di sini ya outputnya ya. Nah, itu habis diklik OK, emang nanti keluar jendela lagi yang isinya frekuensi table sama chartnya ya. Ya ini. Jadi ini hasilnya ini. Sekarang udah kelihatan ya. Karena dia membuat tampilan sendiri. Ini hasilnya. Sudah kelihatan? Coba di laptop masing-masing udah kelihatan ya hasilnya. Tentu beda Sudah, karena Pak. datanya beda. Sudah ya. Jadi di saya misalnya statistiknya usia. Jadi usia itu yang ngisi valid 99, yang missing 2. Jadi akan ditunjukin yang ngisi ketika ditanya usianya berapa, ada yang ngisi, ada yang enggak. Berarti dari 101 itu yang tidak mengisi 2 orang. Yang ngisi 99 sudah dicek valid. IQ semuanya ada. Tidak ada yang missing, tidak ada yang kelewatan. Kemudian min. Usia rata-rata 12,31. IQ rata-rata 112,68. Kemudian median 12 untuk usia. Jadi 12 itu yang di tengah-tengah. Kemudian yang paling sering muncul mood juga 12. IQ mediannya 114, moodnya 115. Jadi yang paling banyak, yang paling sering muncul 115. Standard deviation 0,17, di IQ 463. Minimum usianya paling rendah 11 tahun, IQ paling rendah 90. Waduh kasihan nih, IQ-nya 90 gimana? Susah ya. Kemudian maksimum 15, paling tua usia 15 tahun. Kemudian IQ paling tinggi 122. Ini jumlah, kalau bisa dijumlah jadi segini, IQ dijumlah segini. Sekarang kita lihat frekuensi. Age. Jadi cara kita membaca begitu ya. Age. Yang berusia 11 tahun ada 3 orang, 3%. Ya kan? Kalau yang ngisi kan cuma 99, yang 2 nggak ngisi. Ini yang 12 tahun ada 66 orang, 65,3, 13 tahun. Jadi ini frekuensi ini sudah otomatis dihitungkan oleh SPSS. Kita nggak usah hitung satu-satu. Jadi terbayang ya nanti kalau kalian melakukan penelitian, kemudian mengumpulkan banyak data, kalian pengen tahu berapa sih siswa yang dapat nilai 70. Nggak usah dihitung satu-satu, pakai ini. Menggunakan tadi ya, klik, analyze, deskriptif, pilih frequencies. Hasil utamanya ini hasil utama frekuensi table. Ini menunjukkan hasil hitungan tentang frekuensi. Termasuk persennya ya. Persennya valid juga sudah dihitung. Ini sama karena missingnya cuma 2, yang tidak ngisi 2 orang. Jadi sering kita kalau melakukan penelitian itu sering terjadi orang tidak ngisi gitu ya. Misalnya kita ngajukan ada 20 soal gitu, mungkin ada yang hanya jawab 10, yang hanya jawab 15. Itu nanti akan otomatis ditunjukkan oleh SPSS berapa yang missing data. Oke, jadi total
yang isi itu 99 dan kumulatifnya ya ini dijumlah gitu ya, dari sini tambah 100 checking kan ya, yang missing 2. Oke. Ini frekuensi. Nah, kemudian IQ-nya juga dilaporkan seperti itu. Tadi kita udah lihat IQ terendah 90 ya, dari central tendency ini kan udah lihat terendah 90, tertinggi 122. Jadi di sini ngitungnya dari 90, yang paling bawah 122. Berapa orang sih yang 90? Cuma 1. Yang 122 1 juga. Ya, 1 juga. Yang paling banyak di 115. Tadi kan mediannya. Modusnya 115. Jadi atau modus itu frekuensi yang paling banyak. Itu di kelas itu atau di responden itu yang paling banyak IQ-nya 115. Berapa orang? 20 orang. Ini tertinggi ya. Di bawahnya itu ada 114. Di bawahnya lagi ini sama 108 dan 110, 15. Ini mode ya, mode atau modus itu yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Ya. Kalau di penelitian sastra misalnya kita ingin menentukan siapa sih tokoh utama dalam sebuah cerita gitu, kita hitung nama itu muncul berapa kali dalam cerita itu. Misalnya nama Cinderella ya, muncul berapa kali dalam cerita itu, dalam film itu. Lalu kita hitung kan frekuensinya. Nah, kalau dia nanti muncul di frekuensi itu tertinggi atau dia menjadi modus, maka berarti dialah tokoh utama karena dia muncul paling banyak. Oke, persen valid cumulative. Ya. Kemudian pie chartnya seperti ini. Ya. Jadi sekali kita klik, kita menghasilkan pie chart. Ini umur yang paling banyak di usia berapa? 14 ya. Umur itu yang paling banyak di usia 12 ya. 12 tahun. Jadi ini dari 11, 12, 13, 14, 15. Dan IQ ya seperti ini. 115 yang paling banyak. Ini sama tadi. Ya, jadi ini adalah hasil SPSS. Kita hanya membuka satu menu dan kita sudah menghasilkan perhitungan yang cukup rumit. Dan ini untuk sebuah skripsi sudah selesai ya. Kalau kita membuat skripsi gitu dan pendekatan yang kita pakai itu deskriptif, kuantitatif, ya. Deskriptif kuantitatif ini udah selesai nih. Ya. Udah selesai menjadi satu skripsi. Tinggal kita uraikan aja. Karena deskriptif itu kan memang harus dideskripsikan. Ya. Hasil penelitian ini deskripsikan, mulai dari central tendensinya kita jelaskan itu persatu, kemudian frekuensinya, frekuensi umur, frekuensi IQ, kemudian chartnya. Ya. Ini sudah menjadi satu skripsi gitu ya. Jadi penelitian kuantitatif itu ternyata dengan SPSS menjadi lebih sederhana. Kalau ini mau kita simpan, kita close saja. Itu kita boleh klik file, save as. Kita pilih mau nyimpan di mana. Di drive D. Kita pilih E. Nggak usah ngikutin saya kan boleh namanya seperti itu. Kalian kan punya cara sendiri untuk memberi nama ya. Misalnya kita beri nama latihan 1. Ini tadi kan latihan 1 ya.
1, output 1. Lain kali kalau kita ingin membuka ini tidak bingung. Jadi intinya seperti itu. Yang paling penting apa? Kita karena ini masih deskriptif, kita harus masih menggunakan uraian gitu ya. Misalnya begini. Usia ideal masuk kelas 7 itu berapa sih? 12 tahun gitu kan. Kan 6 tahun, dia 7 tahun masuk SD, usia 7 masuk SD, 6 tahun ya masuk, kemudian lulus itu 12, maka 13 itu usia yang ideal. Tapi coba kita lihat di sini, ini nanti di deskripsinya ya, di pembahasannya itu, ternyata ada yang usia 12 sudah selesai, sudah masuk SMP. Tapi ada yang, dan itu yang paling banyak, artinya mereka itu masuk SD-nya lebih awal. Ya. Dan aturannya masuk SD itu usia berapa sih? 6 atau 7 sih? Nah, tapi ada juga yang terlambat. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah usia 12 itu yang normatif ya, aturannya 12, maka ini terlambat masuk. Ada yang usia 15 baru masuk, 14 baru masuk, 13 baru masuk. Tapi ada yang terlalu awal, 3 orang, 11 tahun sudah masuk kelas 7. Nah, ini menjadi masukan bagi guru BK. Ya, guru BK. Nanti di deskripsinya, di uraian, di pembahasannya dijelaskan. 3 orang ini, kemudian ditambah 3 tambah 2 tambah 1 ya. 6 orang ini menjadi perhatian khusus. Jadi yang 1 masih kurang, yang 3 orang itu udah lebih. Katakanlah usia normatifnya 12-13 ya. Maka ada masalah dengan 3 orang ini karena dia terlalu awal masuk SMP, lalu yang 3 orang ini juga sudah terlambat. Itu menjadi catatan tersendiri untuk guru BK. Kemudian IQ. Idealnya berapa sih IQ anak SMP kelas 7? Katakanlah kalau kita ngikutin modus ya 115. Maka ada masalah dengan anak yang di bawah ini. Kalau yang di atas ya nggak masalah. Tapi yang bermasalah yang di bawah ini. Yang di bawah IQ standar itu. Katakanlah kayak kita lihat toleransinya ya. Oke lah misalnya nih. Ini yang dia 7-10 orang ini bermasalah secara IQ. Dan itu harus menjadi perhatian dari BK juga dan wali kelas. Ya. Jadi itu hasil penelitiannya dan pembahasannya seperti itu. Kemudian distribusinya seperti ini. Nah untuk membahas ini kita harus melihat ke penelitian orang lain gitu yang sejenis. Dan enggak penelitian orang lain yang sejenis ini. Lalu dibandingkan apakah hasil penelitian ini lebih baik atau tidak baik atau kurang baik dibandingkan dengan penelitian yang lain. Jadi, karena pembahasan secara statistik sudah dilakukan di sini, deskriptif ya. Nah yang di sini ini hanya menunjukkan distribusi aja. Distribusi. Baik, sampai di situ ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada nanti latihan. Saya akan masing-masing. Nah, minggu depan nanti dipresentasikan hasilnya kayak apa. Setelah itu baru kita akan masuk ke deskriptif yang lain dan frekuensi. Okay, that's all I think for this meeting.